Mahkamah Konstitusi, MK, menolak permohonan sengketa hasil pemilihan Presiden Wakil Presiden, Pilpres. Kendati demikian ada 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Biarpun terdapat perbedaan tapi putusan MK tidak mempengaruhi putusan. Ketiga hakim yang menyatakan perbedaannya itu yakni, Saldi Isra, Endi Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Saldi Isra mengatakan terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah yang menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan adil. Wakil Ketua MK itu juga menilai bahwa dalil tim Amin soal politisasi bansos dan mobilisasi aparat beralasan menurut hukum. Karena itu, kata Saldi, seharusnya MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu yang disebut dengan electoral incentive. Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, inkasu Menteri Sosial, yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Sementara itu, Endi Nurbaningsih mengatakan pemberian bansos oleh Presiden menjelang pemilu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Endi juga mengatakan permohonan yang diajukan tim Amin dan tim Ganjar Mahfud beralasan hukum untuk sebagian. Ia menilai ada pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi di beberapa daerah. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas. Terakhir, Arief Hidayat juga membacakan dissenting opinion dengan menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan tim Amin dan tim Ganjar Mahfud untuk sebagian. Arief menilai seharusnya dilakukan pemilihan ulang di beberapa daerah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional, tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Hemat kami, dissenting ini mesti jadi pengingat kepada calon kepala daerah terutama kepada mereka yang sanggup mengakses kekuasaan untuk tidak menuruti praktek kotor semacam itu. Bukan mustahil pada sengketa pilkada nanti, ke-6 hakim konstitusi lain akan sepaham dengan ketiga hakim yang berdissenting itu, di mana ketiganya tidak melulu tunduk pada beyond the reasonable doubt. Akibatnya jika Majelis MK berpendapat bahwa terjadi mobilisasi sumber daya negara oleh calon kepala daerah maka hasil pilkada bisa dibatalkan. Setidaknya MK akan memerintahkan pilkada ulang. Terlepas dari semua itu, hemat kami, Hakim MK yang menilai terjadi kekosongan hukum dalam pemilu tetapi tidak mengisinya dengan kaidah baru maka hakim-hakim dimaksud telah lalai memenuhi kewajibannya yakni menemukan hukum. Bukankah Alhemene Bepalingen, AB, menyebut hakim dalam mengadili wajib menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat? Mereka adalah judes faksi sekaligus judes et de jure. Ataukah ketentuan umum yang telah disebutkan itu tidak berlaku dalam sidang MK? Jika seperti itu, putusan MK senantiasa tertatih-tatih mengejar peristiwa.
Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam konten kami kali ini. Berkomentarlah, apapun isinya merupakan penghargaan bagi kami. Salam.